Shalom, nama saya Lamnia Silain, mahasiswa STTKSM Santosa Asih kelas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Tugas ini adalah evaluasi program pengelolaan satuan pendidikan TK Harapan Bangsa dengan metode CIP, ya. Evaluasi pengelolaan TK Harapan Bangsa dengan alat evaluasi CIP yaitu konteks, mengevaluasi konteks, input, proses, dan juga produk. Ini adalah profil TK Harapan Bangsa, yaitu satuan PAUD yang berada di Simpang Bejo, khususnya di RT 25 Sungai Gelam, Muaro Jambi. TK ini berstatus swasta, telah berdiri sejak tahun 2015 dan di tahun 2019 telah diakreditasi, namun masih dengan hasil yang akan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Pendahuluan. Kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di Indonesia telah diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, yaitu ada 8 standar pengelolaan PAUD. Yang pertama STPPA, kedua standar isi, ketiga standar proses, keempat standar penilaian, lalu yang kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, kita akan mulai dengan mengevaluasi konteks. Adapun latar belakang berdirinya TK Harapan Bangsa, yaitu bahwa lokasi daerah ini jauh dari kota dan akses jalan pun sulit, ya, yaitu berbatu-batu, jalan licin ketika hujan, berdebu ketika panas. Jadi daerah ini adalah daerah yang terpencil yang ada di perbatasan Sungai Gelam dengan Palembang, di ujung Sungai Gelam ini, ya. Lalu di daerah ini belum ada satuan pendidikan untuk anak usia dini. Sementara di daerah ini ada banyak anak-anak usia dini yang memang membutuhkan pendidikan. Jadi tujuan pelaksanaan program pendidikan PAUD ini yaitu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan anak usia dini. Kemudian yang kedua, turut membantu pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam mensukseskan program PAUD. Adapun peserta yang menjadi sasaran program ini adalah anak-anak usia dini dari 4 sampai 6 tahun yang ada di sekitar berdirinya TK ini. Nah, dievaluasi melalui input yang ada. TK Harapan Bangsa pada tahun ajaran 2024-2025 itu memiliki peserta yaitu 38 anak, 18 putra dan 20 putri. Terdapat beberapa beragam baik suku dan agama, ya. Jadi kita di sini disatukan di TK Harapan Bangsa. Adapun input yang dievaluasi mengenai STPPA, di mana hal ini adalah mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, diantaranya ada 6 nilai agama dan moralnya, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosem dan seni. Ini diukur dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak STPPA, ya. Kemudian standar isi mengenang materi dan kompetensi yang digunakan menuju pencapaian perkembangan anak. Sedangkan standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan PAUD dalam rangka membantu pencapaian perkembangan anak, seperti membuat perencanaan,
kemudian pelaksanaan, evaluasinya, dan pengawasannya. Sedangkan standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam hal ini, kami masih menggunakan catatan anekdot, juga hasil karya, dan portofolio anak. Kemudian standar pendidik adalah kriteria pendidik PAUD. Jadi semua guru yang ada di TK Harapan Bangsa memang belum linear, ada juga yang sedang sementara kuliah. Namun semua guru yang ada sudah diperlengkapi dengan diklat dasar dan workshop peningkatan kompetensi guru lainnya. Kemudian keenam, sarana dan prasarana adalah kriteria tentang perlengkapan sarana dan prasarana. Ya, ada gedung, halaman, dan alat-alat pembelajaran lainnya seperti APE, ya, pembelajaran edukasi. Nah, di dalam hal ini diketemukan bahwa di TK Harapan Bangsa masih minim sekali untuk sarana dan prasarana, perlu perbaikan. Kemudian yang ketujuh, standar pengelolaan, yaitu mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, penguasaan kegiatan. Ya. Lalu standar pembiayaan, adapun standar pembiayaan dari BOP, kemudian iuran peserta didik. Proses yang dievaluasi, adanya kendala yang dihadapi, yaitu sarana dan prasarana terbatas, kemudian perekonomian masyarakat yang cenderung lemah. Ya, jadi ini merupakan kendala untuk majunya taman kanak-kanak ini. Kemudian pelaksanaan program. Di TK ini ada 5 hari kerja mulai dari Senin sampai dengan Jumat untuk anak-anak, ya, dari jam 7.30 sampai jam 10.30. Kecuali di hari Jumat jam 7.30 sampai jam 9.30. Ya, jadi dalam pelaksanaan program diatur sebegitu rupa sehingga tercapai waktu yang diperlukan. Semua anak diberi waktu untuk belajar agamanya sendiri. Namun dalam beberapa waktu atau kesempatan mereka akan berbaur dalam doa bersama. Kemudian produk adalah hasil yang diinginkan, yaitu anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter ilahi. Melalui pelayanan pendidikan ini masyarakat dapat mengenal Kristus, masyarakat yang dapat menghargai perbedaan dan toleransi. Jadi karena di daerah ini semua anak membutuhkan hak yang sama. Nah, jadi walaupun mereka beragama Muslim mungkin di luar kekristenan, mereka tetap dilayani dan sekaligus menanamkan kepada warga sekolah ini untuk menghargai perbedaan, karena Kristus juga menghendaki demikian. Kesimpulan, ada penguatan di sana bahwa sambutan dan respon masyarakat yang sangat baik. Namun ada kelemahannya, perekonomian masyarakat yang cenderung lemah, tenaga pengajar yang masih kurang, kemudian SDM, tenaga pendidik yang harus diupdate. Nah, ini ada beberapa foto kegiatan TK Harapan Bangsa. Ya, ini ada beberapa. Dan ini adalah foto TK Harapan Bangsa. Memang masih memerlukan uluran tangan untuk perbaikan. Oke. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.